Indonesia merupakan negara mega biodiversitas yang memiliki kekayaan sumber daya hayati sangat melimpah. Keanekaragaman tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Salah satu sumber daya hayati yang masih dimanfaatkan hingga saat ini adalah keraca atau keong sawah. Hewan kecil yang hidup di area persawahan ini telah lama dikenal sebagai bahan pangan tradisional oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Keong sawah yang dikenal dengan nama ilmiah Pila ambulacea maupun berbagai jenis keong air tawar lainnya telah dimanfaatkan masyarakat Asia Tenggara sejak zaman dahulu sebagai sumber protein alami. Di Indonesia sendiri, keong sawah atau keraca banyak dikenal di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera sebagai makanan tradisional masyarakat pedesaan. Awalnya, keraca dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sawah sebagai alternatif lauk karena mudah ditemukan dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Seiring waktu, olahan keraca berkembang menjadi bagian dari kuliner khas daerah dan mulai dijual di pasar tradisional maupun warung makan. Bagi masyarakat Sunda, keraca bahkan menjadi salah satu makanan khas yang identik dengan kehidupan agraris dan budaya pedesaan. Dalam kajian etnobiologi, hubungan antara masyarakat dengan keraca menjadi contoh bagaimana pengetahuan tradisional berkembang berdasarkan pengalaman hidup dan interaksi dengan alam selama bertahun-tahun. Proses pengambilan keraca biasanya dilakukan secara manual menggunakan tangan atau alat sederhana. Aktivitas ini umumnya dilakukan setelah panen atau ketika air sawah mulai surut. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan tersendiri mengenai waktu terbaik mencari keraca, lokasi yang banyak ditemukan keraca, hingga cara memilih keraca yang masih segar dan layak dikonsumsi. Setelah dikumpulkan, keraca dibersihkan dari lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkangnya. Proses penyucian ini dilakukan beberapa kali agar keraca lebih higienis sebelum dimasak. Selain dibersihkan, bagian ujung cangkang biasanya dipotong untuk mempermudah proses pengeluaran daging saat dikonsumsi. Halo guys, jadi kita lagi ada di tempat pengolahan keraca. Oke, jadi di sini tuh masih tradisional banget. Jadi dia pakai tungku gitu masaknya, terus pakai kayu bakar juga. Lihat guys, ini udah proses pembuatannya. Ikutin terus yuk. Keraca kemudian dimasak menggunakan berbagai rempah tradisional. Penggunaan rempah-rempah lokal tidak hanya memberikan cita rasa khas, tetapi juga mencerminkan kekayaan etnobiologi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan dan penambah aroma alami. Bumbunya apa aja itu, Bu? Ya, rempah-rempah mbak. Jahe, kunir, bawang, brambang, rempah-rempah. Ada Setiap daerah memiliki ciri khas bumbu dan cara pengolahan yang berbeda, sehingga olahan keraca menjadi bagian dari identitas budaya kuliner lokal. Dalam kajian bioprospektif, keong sawah memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif yang bernilai gizi tinggi. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keong sawah mengandung protein, mineral, serta asam amino yang bermanfaat bagi tubuh. Selain sebagai sumber pangan, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hewan moluska air tawar memiliki potensi bioaktif yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang pangan maupun kesehatan. Potensi tersebut menjadikan keraca tidak hanya bernilai budaya, tapi juga memiliki peluang pengembangan sebagai sumber daya hayati yang bernilai ekonomi dan ilmiah. Dalam kajian etnobiologi, masyarakat tidak hanya memanfaatkan organisme untuk kebutuhan hidup, tetapi juga membentuk pengetahuan budaya mengenai cara pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatannya. Pemanfaatan keraca menunjukkan adanya hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sawah sebagai bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat agraris. Cara mengolah hidup yang baik itu gimana? yang harus sama. Sampai itu kan terus dulu, diberikan dari siram dulu, terus buang air ke terus dari
Saat ini, olahan keraca masih banyak dijumpai di pasar tradisional, warung makan, maupun pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan keraca masih bertahan di tengah perkembangan makanan modern. Bagi sebagian masyarakat, penjualan keraca juga menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu perekonomian keluarga. Keraca bukannya sekedar makanan tradisional, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan pengolahan lokal masyarakat Indonesia. Melalui kajian bioprospeksi dan etnobiologi, pemanfaatan keraca menunjukkan bahwa sumber daya hayati lokal memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan secara ilmiah, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.